kita jumpa lagi dalam tema 3C, benda di sekitarku. Kita masuk dalam subtema 2 wujud benda, namun pembelajaran 3 sampai 4. Oke, sifat benda. Nah, sifat benda itu ada 3 ya, benda padat, cair, dan gas. Nah, sifatnya sudah kita belajar di video sebelumnya. Namun ini Miss akan mengulang. Sifat benda padat itu ini, bentuk dan ukuran selalu tepat, memiliki volume, bentuknya akan tetap, dan menempati ruang. Nah, ciri-cirinya ada di sini ya, ada 4 ciri-ciri benda padat yang bisa dilihat. Oke? Oke, nah perubahan benda padat terjadi pada bentuk dan wujudnya. Jadi dia hanya berubah di bentuk dan wujud aja. Oke, itu sifat benda. Lalu perubahan pada bentuknya, contohnya tanah liat. Nah, bisa dilihat di sini ya, kayu. Nah, kaca. Ini bisa dilihat perubahan pada bentuknya ya. Lalu perubahan pada wujud, ada air, es, mentega. Nah, itu perubahannya pada wujud. Oke. Lalu contoh sifat benda padat itu ada 3 di sini, penggaris, boneka, lemari. Dan dari ketiganya itu semua bentuknya itu akan tetap, tidak pernah berubah. Ya. Nah, coba buka halaman 64. Di situ ada ayo berlatih, ada 5 soal. Nah, anak-anak melengkapi pernyataan itu dengan memilih kata-kata yang tersedia di bawahnya. Oke. Nah, nanti kita juga akan bahas di Zoom ya. Oke. Lalu, ketika kita memiliki benda padat, nah, benda padat itu tidak akan pernah berubah kan ketika walaupun berpindah tempat. Sebuah logam tidak akan berubah menjadi apapun bentuknya walaupun berbeda dengan berpindah tempat. Nah, di halaman 64 ada satu soal cerita. Sebuah paket boneka dikirim ke kota A, dari kota A ke kota C. Sebelum sampai ke kota C, paket harus melalui kota B. Jarak dari kota A ke kota B itu adalah 7 cm. 7 km. Jarak dari kota B dan ke C adalah 9 km. Berapa jauh jarak pengiriman dari kota A ke kota C? Nah, ini dulu yang pertama kita harus tahu kota A ke kota C 7 km. Lalu nah, ya. Jadi kota B dulu. Kota A ke kota B 7 km. Lalu kota B ke kota C itu 9 km. Ya. Nah, pertanyaannya kan tadi jarak. Nah, jadi tinggal dijumlah deh berapa jaraknya. Nah, 7 km tambah 9 km menjadi 16 km. 7 ditambah 9. Gitu, oke? Nah, ada tugas di halaman 65. Itu ada 6 soal. Nanti bisa dikerjakan dan kita bahas di Zoom ya. Oke? Oke. Itu untuk tugasnya. Nah, ketika kita menghitung jarak antara benda padat, yaitu ketika berkendaraan atau misalnya dia disimpan tetap ada. Nah, benda padat itu bergetar. Nah, sehingga ketika bergetar itu menimbulkan suara. Suara yang beraturan itu akan beraturan dan berirama akan terdengar sebagai musik. Ya, jadi kalau dia sudah bergetar dan ada iramanya, itu akan terdengar sebagai musik. Nah, lagu Gembira Berkumpul itu diciptakan oleh A.T. Mahmud. Nah, di halaman 66 ada lirik lagu Gembira Berkumpul. Nah, saat bernyanyi kita juga dapat sambil berolahraga dengan memantulkan dan melemparkan bola. Ini dia ya. Contohnya di halaman 67. Memantulkan bola dan mengiring bola. Oke? Jadi bisa dilihat. Dan yang ketiga mengoper bola. Jadi ada 3 ya. Oke. Yang pertama kita mau lihat memantul dan mengiringkan bola. Ini dia. Caranya
Nah, ada 3 itu sudah Miss ringkas ya. Buatlah 2 barisan saling berhadapan, pantulkan bola ke temanmu dan murid penerima bola memantulkan bolanya ke teman yang berikutnya. Atau yang ini, menggiring. Nah, ini dia caranya. Menggiring bola. Pegang bola dengan kedua tangan, condongkan ke badan ke depan dengan kaki kiri dan ke depan. Pantulkan ke lantai dengan menggunakan jari tangan dan mulai mengiring bola sambil berjalan. Gitu ya. Dan yang ketiga itu adalah mengoper bola dengan teman. Nah, itu cara memantul. Nah, ya. Ini caranya ya. Lakukan bersama dengan 2 orang temanmu. Pilih salah satu temanmu untuk menjadi lawan. Pantulkan bola ke lantai untuk dioper kepada temanmu. Dan saat bermain bola maka akan menggunakan bola. Biar dia bisa melantun. Oke? Nah, murid yang membawa bola yang tadi dari misalnya tempat alat musik ke lapangan, nah itu perlu kerjasama sehingga bisa menyimpannya dengan rapi. Nah, apa manfaat gotong royong? Nah, gotong royong itu manfaatnya adalah agar dapat menyelesaikan dengan mudah dan cepat. Sehingga ketika semua orang mengerjakannya dengan mudah dan cepat, nah, memiliki tujuan dan keinginan yang sama sehingga saling bergotong royong. Bila dikerjakan seorang diri, maka akan memerlukan waktu yang sangat lama sehingga perlu gotong royong sehingga cepat dan mudah. Oke, gotong royong dilakukan ini dengan tujuannya tadi ya, tujuan yang sama dan keinginan yang sama. Yang kedua, sifat benda cair. Ini sifat benda cair yang pertama bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Yang kedua, benda cair itu tenang dan selalu datar. Yang ketiga, benda cair itu mengalir ke tempat yang rendah, dari tinggi ke rendah. Itu akan mengalir. Nah, yang keempat, benda cair menekan ke segala arah. Air mempunyai tekanan, semakin rendah tekanan air pada tempat itu maka semakin besar. Yang kelima, benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Itu ada contohnya ya. Nah, ini contoh-contoh benda sekitar, tapi di situ ada contoh setiap sifatnya. Oke? Oke, tidak banyak tugas kita untuk hari ini. Nah, selamat mengerjakan tugasnya. Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Oke, bye-bye.